Kudus, ya. Awalnya dia tidak menerima dan tidak kenal, seperti Anda tidak mau mengakui dan tidak menerima dan tidak percaya kan? Anda belum menerima Roh Kudus. Nah iya, saya kan sudah mengakui bahwa itu adalah manusia. Manusia itu mampu mengakui Yesus Tuhan karena di dalamnya ada iblis. Kok ada kan iblis? Begitu? Karena diberi penjelasan. Kerasukan iblis dia, Pak. Dia sedang kerasukan iblis sehingga mengakui Yesus Tuhan. Padahal ayatnya mengatakan tidak seorang pun yang mampu mengaku Yesus Tuhan kalau tidak ada Roh Kudus. Iya. Nah sekarang apa bedanya antara iblis dan Roh Kudus kalau begitu? Saya jawab boleh? Oke. Bang Dito bisa dilanjut Bang Dito? Ya, saya mau sholat asar Bang Dito. Dia berkata sebelum kau jawab gini sebelum kau jawab gini, ada 20 pilihan sama kau. Iblis merasuki Roh Kudus atau Roh Kudus merasuki iblis. Itu dua. Apa? Coba jawaban. Kau yang kerasukan kayak. Jadi tidak kan, mungkin. Gak bisa jawab kok kan? Antara dua itu, iblis merasuki Roh Kudus atau Roh Kudus merasuki iblis. Premis saya begini. Seperti suara hati nurani, Pak, bukan seperti iblis kerasukan, beda. Ada mulai ribet kau kan? Udah ini udah kesurupan ini kau nih. Udah kesurupan kau ini. Efek dari Roh Kudus itu tidak seperti kerasukan setan, bukan? Baik. Pak Gan, izin saya sapa dulu kakak saya. Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, Assalamualaikum. bantu di follow juga ini akun Bang Zuma yang ke 103.000 entah ke banyak sekali, Pak. Channelnya banyak sekali. Ya, Bang Gatsu, silakan Bang Gatsu dialog sama Bang Zuma. Oke, boleh nanya Bang? Silakan. Apakah mentaati Nabi Muhammad itu pasti kita dijamin benar, selamat dan tidak akan beresiko kena prank sedikit pun? Iya, betul. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau hendak mau dicintai oleh pencipta langit dan bumi dan ingin semua dosa-dosamu dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, maka ikutilah nabiku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Anda lihat, Bung, saudara-saudara Anda dari Islam. Bagaimana Yesus di pandangan mereka? Yesus manusia suci, manusia mulia, tak tersentuh oleh gerakan-gerakan tamak dari orang Yahudi dan orang-orang lain yang ingin mencelakai beliau. Masya Allah. Itu ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad yang mensucikan Yesus dari fitnah dan tuduhan orang-orang kafir. Oke. Itu. Nah, silakan. Semua perkataan Nabi Muhammad itu adalah wahyu Tuhan. Tidak ada semua yang diucapkan berdasarkan dengan risalah kenabiannya itu adalah wahyu, ilham dari Tuhan. Al-Quran surah An-Najm itu jelas sekali diterangkan oleh Allah di sana. Tak ada yang diucapkan beliau selain daripada wahyu ilham dari Allah. In huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Ingat, yang terkait dengan risalah kenabian dan kerasulannya itu semua adalah wahyu dari Allah. Berarti silakan. Semua perkataan Nabi Muhammad maupun di Al-Quran maupun dari hadis itu semua berdasarkan petunjuk dari Allah, perkataan yang luar itu. Benar sekali. Makanya saya katakan semua yang berkaitan dengan risalah keislaman semua adalah ilham dari Allah. In huwa illa wahyu yuha. Berarti semua perkataan yang keluar dari mulut Nabi Muhammad bisa dipegang. Yang berkaitan dengan risalah keislaman. Namanya ada yang bukan berkaitan itu. Wallahu alam bisawaf, karena kami tidak hidup bersama dengan beliau. Yang pasti yang sampai ke tangan kami adalah dinul Islam yang cerminannya termaktub di dalam Al-Quranul Karim dan hadis sahihah. Oke. Yes. Berarti tapi ada kemungkinan nggak omongan Nabi Muhammad tidak bisa dipegang? Kalau itu ada dan itu terjadi, maka sebelum 1400 tahun orang mengenal Islam, mengenal beliau, dari sejak 1400 tahun Islam sudah bubar dan ditolak oleh bangsa-bangsa jahiliyah pada masa itu. Seperti itu, Bung. Silakan. Syukran, sahabat Semua Bahar. perkataan baik yang berkaitan dengan urusan apapun semuanya bisa dipegang. Kalau dia berkaitan dengan risalah keislaman, semuanya bisa dijadikan sebagai hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh. Kalau yang bukan tentang agama?
Itu tidak masuk karena risalah kedatangannya hanya untuk mengabarkan Islam kepada kami. Kami bukan bangsa Arab. Yang sampai kepada kami adalah risalah keislaman. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nusila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Semisal Paulus Anda enggak tahu dia seperti apa usia 1 sampai dia meninggal. Enggak ada buku sejarah yang menceritakan tentang perihal pribadi beliau. Sedangkan risalah kenabian ada sebuah kitab yang kemudian menceritakan tentang riwayat kehidupan Nabi Muhammad. Apa nama kitabnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nama kitab yang menceritakan tentang perihal hidup Nabi Muhammad dari 0 sampai 0? Sirah Nabawiyah. Sedikit lagi ya. Silakan. Jadi Nabi Muhammad itu pernah bersabda begini. Soal dunia, ya soal duniamu, kamu lebih tahu tentang duniamu. Itu urusanmu. Tetapi soal agama aku lebih tahu daripada engkau. Maka soal agama aku yang harus kamu ikuti. Tetapi urusan dunia, silakan. Itu urusanmu. Itu Bang. Ada patokannya Bang. Silakan Bang Juma lanjut. Ada lagi? Oke, saya pernah baca biografi Nabi Muhammad ya, dari kelahiran, masa kecil, dewasa, jadi nabi, usia tua, sampai riwayat kisah ketika wafatnya beliau. Iya. Yang membuat saya tertarik adalah ketika beliau wafat, dia berbicara kepada Aisyah. Dia berkata seperti ini, Aisyah, aku merasakan sakit, rasanya pembuluh jantungku terpotong-potong, dia bilang gitu. Ada ulama yang berpendapat, sebagian mengatakan Nabi meninggal karena diracun, sebagian lagi berpendapat bukan karena diracun. Nah, itu masih perdebatan lah. Saya tidak berkompeten di situ. Saya tidak mempermasalahkan itu. Yang membuat saya tertarik adalah kalimat yang diucapkan kepada Aisyah. Dia bilang dia merasakan pembuluh jantungnya terpotong-potong seperti itu. Nah, mendengar kata itu, saya langsung teringat pada sebuah ayat di surat Al-Haqqah ayat 43 sampai 47. Nah, di situ dikatakan di surat Al-Haqqah itu berbunyi, kalau seandainya Nabi Muhammad itu mengada-ngadakan perkataan mengatasnamakan ini dari Allah padahal itu karang-karangan dia sendiri, maka akan dipotong pembuluh jantungnya. Jadi kalau Al-Quran itu bukan dari Allah, tapi hanya karang-karangan Nabi Muhammad dengan mengatasnamakan ini dari Allah, padahal itu bikinan dia sendiri, karang-karangan dia sendiri, maka dia akan dipotong pembuluh jantungnya, seperti itu. Nah, ini baik. Penjelasannya seperti apa? Terima kasih. Baik. Jadi ayat ini ketika Anda membawa surah Al-Haqqah, sebenarnya Al-Quran surah Al-Haqqah itu sendiri yang menjawab. Andai saja Nabi Muhammad itu mengada-adakan perkataan, mengada-adakan Al-Quran ini, maka tentulah kemudian seperti yang Anda sampaikan tadi. Tapi Al-Quran menjawab, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu Rasul yang mulia. Ini artinya bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diberikan kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqaulin syair qalilan ma tu'minun. Dan Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit pun sekali kamu beriman kepadanya. Lalu Allah mengatakan apa? Al-Quran itu diturunkan oleh Tuhan pencipta alam semesta. Tanzilum min rabbil alamin. Jadi bukan karangan Nabi Muhammad. Makanya dikatakan sekiranya walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Andai saja Nabi Muhammad mengada-adakan itu semua, maka apa kata Allah? La akhazna minhu bil yamin. Pasti aku pegang dia pada tangan kanannya. Summa laqata'na minhul watin. Kemudian aku potong pembuluh jantungnya. Andai saja. Tapi apa kata Allah? Wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang yang bertakwa. Ini dijawab sendiri oleh Al-Quran. Dijawab sendiri oleh ayat, oleh surat tersebut. Al-Quran itu betul berasal dari Allah. Tidak ada campur tangan dari Nabi Muhammad. Innahu laqaulu rasulin karim. Wa ma huwa biqaulin syair qalilan ma tu'minun. Jelas itu. Nah, terkait dengan kejadian yang disambung-sambungkan oleh misionaris. Oh, ini harus disambung-sambungkan ke hadis ini. Supaya seakan-akan Nabi Muhammad itu mati karena mengada-adakan Al-Quran. Enggak ada hubungannya dengan ayat itu.
kejadian yang terjadi pada saat Nabi Muhammad kemudian itu diracun di perang Khaybar itu tak ada hubungannya dengan ayat yang tadi. Ketika Nabi Muhammad merasakan racun itu muncul, perasaan ketika dia mau mati itu sama ketika dia rasa saat beliau mau mati. Saat diracun itu terasa ruhnya ingin keluar dari jasad. Karena namanya diracun berarti detik-detik menuju kepada kematian. Nah, saat diracun detik-detik menuju kepada kematian itu terhenti. Kenapa? Karena belum saatnya. Belum saatnya. Tapi saat ketika kemudian dia benar-benar sudah saatnya meninggal dunia, rasa yang dia rasakan detik-detik kepada kematian saat dia diracun itu kembali jelas dirasakannya. Jadi bukan karena diracun, tapi karena detik-detik kematian itu datang lagi kembali. Saat detik-detik kematian datang pada saat diracun, belum benar-benar mati. Dan saat detik-detik kematian itu datang pada saat dia meninggal dunia, itu betul-betul dia mati. Maka dia mengatakan apa? Aisyah, aku merasakan seperti yang saya rasakan waktu itu loh. Nah memang waktu itu dia hampir mati. Berarti rasa hampir mati itu dirasakan saat detik-detik kematiannya yang sesungguhnya. Seperti itu saudara. Coba lihat cerita kisah tersebut. Saudaranya, sahabatnya begitu makan mati kan. Langsung mati di tempat itu. Nah Nabi Muhammad juga hampir mati saat itu juga. Tapi Allah kemudian memberikan mukjizat. Daging yang sudah masak ini pun ngomong sama beliau, wahai Nabi Muhammad, jangan kau telan. Aku sudah dibubuhi oleh racun. Maka nggak jadi dia makan. Nggak ada hubungannya dengan ayat yang tadi. Silakan. Iya, berarti tidak bisa dikaitkan ya antara dia berkata pembuluh jantungnya terpotong dengan ayat tadi tidak bisa dikaitkan. Nggak ada hubungannya. Andai saja dia pernah ditebak, pernah kemudian terjadi padanya dihunus lehernya dengan pedang, disembelih dengan pedang dan hampir terputus, mungkin Rasulullah bercerita, aku merasakan seperti saat aku disembelih dan aku merasakan juga seperti saat aku diracun. Kenapa? Karena detik-detik kematian itu sama aja. Ada yang mati karena ditabrak, mati karena tenggelam, mati karena ditampar, mati karena keselak biji nangka. Yang namanya maut sama rasanya, Cak Ayu. Sama. Oke. Sama. Nah, silakan. Terus, kenapa beliau tidak langsung dimakamkan, tapi nunggu 3 hari dulu baru dimakamkan? Apakah itu pengen ngikutin Yesus 3 hari kemudian dikira bakal bangkit mungkin, atau gimana ceritanya? Bukan saudara. Tidak nyambung. Yesus itu justru diminta buru-buru diturunkan supaya dikubur segera. Maria dan juga Nikodemus dan Yusuf Arimatea pakai jalur kanan, jalur kiri, ngendap-ngendap dia ke Gubernur Pilatus. Bos, apa? Mayat Tuhan kami turunkan dong. Kenapa? Ini buru-buru mau sabat ini, turunkan mau dikubur cepat. Itu kebalikan. Nabi Muhammad saking dicintanya, saking disayangnya, orang-orang di sekelilingnya, sahabatnya, keluarganya, umatnya tidak ikhlas ditinggal oleh beliau meskipun tinggal jasad. Saking cintanya. Coba, Anda berani nggak menyimpan orang tua Anda di rumah? Sudah meninggal hari ini, tunggu 3 hari Anda duduk di sampingnya tuh. Berani nggak Anda? Anda Nggak cinta berani, takut. Takut. Tapi kenapa para sahabat, kenapa para keluarga, kenapa umatnya saking cintanya? Jangan Bukan tinggalkan tidak, kami ya Rasulullah. Saking cintanya kepada Rasulullah, sisa jasad pun mereka nggak rela ditinggalkan. Itulah manusia mulia di atas muka bumi satu-satunya. Kenapa? Bukan dikira bakal bangkit setelah 3 hari seperti itu. Oh tidak, yang enggak. Orang-orang yang ada di tengah-tengah Bani Israel zaman itu belum ada Kristen, tak ada yang beranggapan akan bangkit pada hari ketiga. Itu cerita yang muncul belakangan karena Yesus sudah memberikan tanda kepada angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali anak manusia akan bangkit pada hari ketiga keluar dari kubur. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Itu jelas itu. Jadi tak ada hubungannya.
bangkit dari kubur itu justru angkatan jahat. Sedangkan di sekeliling Nabi Muhammad itu tak ada angkatan jahat kecuali 2 pamannya. Kalau beliau itu nggak ada. Jadi saking cintanya orang pada beliau, jasadnya pun tidak rela ditinggalkan oleh mereka. Nabi kita sudah pergi, Rasulullah kekasih Allah udah pergi, tinggal jasadnya. Mereka nggak rela. Nggak rela jasad ini pergi, nggak rela Nabi ini pergi. Saking mulianya, saking dicintainya oleh umatnya. Nah sekarang orang yang paling kita cintai itu siapa? Bini, istri kita, wanita kita. Tapi begitu beliau meninggal, baru 1 malam aja kita baring di sampingnya udah merinding kan? Belum 2 malam, belum 3 malam. Alamak. Tapi kalau Nabi Muhammad, jasadnya semuanya tidak ada kemudian yang mau. Nggak ada. Syukran sahabatku, saudara Bahar. Masya Allah, barakallahu fikum wa ahlikum. Jadi seperti itu, saudaraku, saking cintanya Nabi Muhammad. Jadi kalau ingin mengetahui seseorang, baik tidaknya lihat orang di sekelilingnya. Anda boleh saja mengatakan Bang Suma itu baik, tapi tengok dulu orang-orang di sekelilingnya, anaknya, istrinya, tetangganya. Apakah betul orang ini baik? Lihat dari tolak ukur itu. Ada orang yang nampak di publik sehat, baik, santun, pemurah, suka membagi. Tapi keluarganya mengatakan, siapa bilang sama kami pelit loh. Berarti orang ini cuma mau dikata. Jadi kebaikan seseorang itu lihat dari sekelompok kecil dalam lingkungan keluarganya. Untuk mengetahui itu tolak ukur salah satunya. Nah, Nabi Muhammad, orang-orang yang hidup sesamanya, subhanallah, semuanya cinta, semuanya ridha, semuanya tunduk kepadanya. Sampai 1400 tahun orang gak bergerak meninggalkan beliau. Sehebat apa dunia barat kemudian merusak citra beliau dengan berbagai macam fitnahan. Apakah Timur Tengah dalam hal ini orang-orang Islam yang ada di sana lepaskan itu semua? Enggak. 1400 tahun silam. Padahal kalau dipikir, ngapain kita ke tempat lahir beliau, buang harta banyak-banyak, dan itu setiap saat memperkaya mereka orang-orang di sana. Tapi tidak. Karena kecintaan kami rela, bahkan nyawa kami rela lepaskan demi untuk kecintaan kami kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berbanding terbalik dengan Yesus. Kristus yang mati terkutuk di atas tiang salib, jangankan untuk dikenang di tempat ia lahir, untuk sekedar dihormati aja kagak. Kenapa? Karena Nabi Isa-nya tak ada lagi, diangkat dia. Yang ada itu adalah penggantinya Kristus ini. Begitu juga Paulus. Jangankan untuk memuliakan dan menghormati mereka, beliau, orang-orang Kristen aja gengsi dan malu membicarakan Paulus di tengah-tengah umat Islam. Itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Bahkan mengakuinya sebagai nabi aja Kristen tidak percaya diri. Itu. Padahal yang menghadiahkan 13 buku Paulus. Yang menghadiahkan keselamatan dengan matinya Kristus di atas salib, Paulus. Yang menghadiahkan, menghalalkan segala macam makanan, Paulus. Yang membolehkan segala sesuatu, Paulus. Yang mengajarkan, jika kau berkata Yesus Tuhanmu, maka engkau akan diselamatkan, Paulus. Tetapi Paulus dilenyapkan untuk mengakuinya sebagai nabi aja kagak. Masih dibuatkan basilikanya ada. Ada basilikanya di Roma Vatikan ada. Apanya tuh? Basilika Paulus ada. Mengenang dia ada, monumennya ada. Iya, tapi di internal nggak bisa dijual keluar. Banyak yang pengunjung ke sana, Pak. Lanjut tema internal berikutnya ya. Internal. Ya. Oke, ke tema berikutnya. Siap. Saya pernah baca sebuah hadis. Silakan. Itu Zaid bin Sabit pernah diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk mempelajari kitab-kitab Yahudi. Nah, setelah dia membaca sekian banyak, kemudian dia menceritakan isinya kepada Nabi Muhammad. Nah, dari hadis itulah banyak pandangan-pandangan yang beranggapan berarti Nabi Muhammad itu sebagian isi Al-Quran itu terinspirasi dari kitab-kitab Yahudi, bukan dari wahyu Tuhan langsung. Dari pandangan orang-orang seperti itu, Pak. Gimana jawaban atas tuduhan itu, Pak? Iya, baik. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, Allah menyatakan, engkau wahai Nabiku Muhammad tidak pernah kemudian membaca sesuatu kitab pun sebelum adanya Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu sendiri.
sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Sa'id yang Anda sebutkan, putra dari Sabit, itu adalah seorang sahabat yang cerdas dan yang cakap. Karena itulah kemudian Nabi Muhammad SAW melantik beliau, mempercayakan beliau untuk menduduki posisi sebagai sekretaris penulis wahyu, yaitu Sa'id itu tadi. Tiap kali wahyu ini turun, Nabi Muhammad kemudian mendiktekan kepada Sa'id bin Sabit. Lalu Sa'id kemudian langsung menghafal dan menuliskan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kemudian Sabit ini itu juga ditugaskan untuk menulis surat. Nabi mendikte, kemudian Sa'id menuliskan. Jika penulis surat itu berbahasa Arab, maka tugas Sa'id ini adalah menerjemahkannya ke dalam bahasa mereka. Oleh sebab itu, Sa'id ini dituntut menguasai banyak bahasa. Jadi pada tujuannya, Sa'id hanya diminta untuk belajar tentang bahasa-bahasa di mana Nabi Muhammad surat itu, kemungkinan Nabi Muhammad akan mengirim surat kepada orang-orang yang ada sekelilingnya. Termasuk ketika beliau kemudian buta aksara Yahudi, aksara Ibrani, Nabi Muhammad kemudian memerintahkan Sa'id bin Sabit untuk mempelajari aksara bahasa-bahasa yang dituturkan oleh orang-orang Yahudi di sekitarnya. Seperti itu, saudara. Jadi bukan tujuannya untuk mempelajari, bukan tujuannya untuk mengkaji data-data sebelumnya, enggak. Enggak ada itu, enggak ada sejarah yang menceritakan itu. Sa'id hanya diminta untuk belajar agar Sa'id bisa menerjemahkan surat yang datang kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah presiden, Nabi Muhammad adalah raja, Nabi Muhammad ini adalah pemimpin tertinggi di kalangan mereka. Maka sekretarisnya pun harus mengajarkan kepada dia tentang apa isi surat tersebut. Nah, untuk itu beliau Sa'id harus belajar. Seperti itu, saudara. Izin Bang Gan, sebelum dilanjut, izin Gurunda ya. Silakan. Kebetulan yang mau mualaf ini mungkin lebih baik disegerakan dulu. Nanti Bang Gan Pagan ya, standby dulu di sini. Bang Ustadz monitor. Kang Dito, siapa? Ustadz siapa tadi Kang Dito? Ustadz Nawawi sama Ustadz Ipung yang di Ayah Sofia. Ya, monitor Ustadz Nawawi. Mikrofonnya dibuka dulu, Bang. Aduh, Ustadz Nawawi. saya harus keluar dulu, mohon izin ya, saya izin turun dulu. Karena Masa cuma nanya-nanya doang, gimana ini? gantian dong. Kalau ada waktu saya naik lagi ya. Gantian. Nanti naik lagi. Iya, nanti naik lagi. Oke, makasih. Yuk. Ustadz Nawawi. Aduh, aku nggak punya nomor HP-nya lagi. Ustadz Sugi bisa hubungi Ustadz Ipung nggak? Pak De Sugi. Dari tadi belum monitor dia. Ustadz Nawawi monitor. Tolong di follow juga ya teman-teman. Dari Ustadz Ipung rupanya yang mau mualaf. Iya Gurunda, iya Bang. Ada hal apa kok beliau tidak sahadatkan langsung? 3 orang langsung, jadi beliau ingin apa namanya? Jadi kita mempersaksikan di sini juga begitu Gurunda. Masya Allah, Subhanallah. 3 orang langsung. Jadi kita tunggu ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sambil menunggu kita untuk sebagai pembendaharaan ilmu, Nabi kita yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad SAW, mengapa kemudian meminta kepada sekretarisnya belajar bahasa-bahasa yang digunakan oleh raja-raja di sekelilingnya, seperti bahasa Suryani, Ibrani, Aram dan seterusnya, bahkan bahasa Yunani. Karena Ezra Nabi Muhammad membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Nah, stop. Ezra itu adalah seorang nabi rasul yang dihormati di kalangan Kristen, di kalangan Yahudi dan di kalangan Islam. Kalau di Al-Qur'an itu pernah dengar nggak nama Uzair? Pernah dengar? Pernah. Pernah ya di Al-Qur'an ya? Uzair itu nama nabi. Masya Allah. Kang Dito monitor. Subhanallah. Ini ini monitor dulu. Ezra membuka kitab. Ustadz Nawawi, Bunda. Yes. Iya, Ustadz, mungkin bisa turun dulu sebentar, habis itu keluar TikTok, kemudian masuk lagi. Itu udah bisa kayaknya.
Udah bisa open cam. Keluar Iya, sudah 1000. Turun dulu terus naik kembali. Keluar dari TikTok dulu, dari aplikasi, lepas itu masuk kembali supaya bisa open cam. Oh, nggak usah dimatikan HP. Nggak usah HP? dibuka kameranya. Nggak Kan mau usah, dibuka keluar dari kameranya. TikTok aja dulu Ustadz Nawawi. Oh, siap. Oke. Ini masih apa? Penggemblengan Iya, oleh Ustadz Ibu. Iya, siap. Ustadz izin turun dulu ya. Habis itu keluar dari TikTok terus masuk kembali. Habis itu naik koma lagi. Izin ya Ustadz ya. Oh iya. Nggih. Iya, oke. Lanjut, Gurunda. Iya, jadi Nabi Muhammad kemudian mengajak sekretarisnya Said bin Sabit ini untuk mempelajari aksara Ibrani, aksara Suryani, ya. Dikarenakan Nabi Muhammad itu biasa berkomunikasi dengan Kaisar Romawi Timur, Heraklius, kemudian Raja Kitbi yang ada di Mesir, kemudian Raja Taif, Jabala bin Aiham, lalu ada lagi yang penguasa di Abyssinia waktu itu, diceritakan oleh kitab yang mana Rasul Muhammad SAW pernah mengirim surat kepada mereka. Persia, penguasa Persia, Raja Bahrain, kemudian Habasyah, Taif. Itu Nabi Muhammad meminta kepada Said untuk menuliskan surat. Lalu Saidnya menerjemahkannya kemudian. Setelah sah, barulah Rasulullah meminta kepada sekretaris beliau ini untuk mengirim surat tersebut. Jadi bukan seperti fitnahan para polemikus, ya, bahwa Said diminta oleh Rasulullah untuk mempelajari kitab-kitab terdahulu, itu enggak ada. Bukan seperti itu maksudnya. Jangankan mempelajari, salah satu sahabat pernah membaca potongan dari kitab Taurat saja, Rasulullah itu memperlihatkan tanda-tanda tidak senang kepada sahabatnya. Begitu ya teman-teman sekalian. Ada lagi yang lain? Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa. Syukron Bang Zuma Gurunda, ilmu luar biasa. Sama-sama Kandoti, Masya Allah, Kandoti, Kandito, keterusan. Bapak Doti sudah bangkit. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, kita nantikan dulu sebentar lagi Bang Zuma Gurunda ya. Ustadz Nawawi tadi, ini sudah ada. Dibesarin. Sudah bisa. Siap. Sudah saya kirim undangan untuk open kameranya Ustadz Nawawi. Ustadz Nawawi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wa minkum akhina. Barakallahu fikum. Silakan di apa namanya, di accept, disetujui untuk open kameranya Ustadz Nawawi. Ini kan sudah. Belum itu. Itu baru. Masya Allah. Ustadz Ipungnya mana? Sebentar, hati-hati kalau ada yang lagi merokok ya, Pak Ustadz, jangan sampai kena. Oh, enggak ada. Enggak ada yang. Suaranya knalpot. Beliau ini, ibu ini yang mualaf. Alhamdulillah. Pemuda ini, Allahu Akbar. Terus bapak yang itu hari ini mualaf. Allahu Akbar. Yang ibu itu 4 hari yang lalu ke rumah. Allahu Akbar, takbir. Masya Allah, subhanallah. Allahu Akbar. Tak terasa, Masya Allah. Pasalnya 12. Ini masih penggemblengan.
Makanya lama, mohon maaf ya saudara-saudaraku semua. Nggak apa-apa Ustaz. Ini di mana Ustaz? Di Manado? Palu? Arema. Oh, Di Malang, Bunda. Malang, Di Malang. Malang. Siap, siap. Ini.